Ada suatu kisah tentang sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad di jalan Allah, bahkan di saat malam pertamanya bersama sang istri yang solehah. Ia memilih datang pada seruan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada memilih kenikmatan dunia, sehingga Allah pun menjadikannya syahid dan rebutan para bidadari surga. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu, begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang pendek dan kerdil. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa, juga tidak lengkap. Namun, nama itu bukan kehendaknya, juga bukan kehendak orang tuanya. Julaibib lahir tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya. Bagi orang-orang sekitar, semua tidak ingin tahu tentang nasab Julaibib, juga nasib Julaibib. Dan bagi masyarakat Yastrib Mekah, orang yang tidak memiliki nasab juga suku merupakan sebuah aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib menjadi alasan kenapa orang-orang tidak ingin dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, hitam, pendek, bungkuk dan fakir. Pakaiannya lusuh, kainnya usang, kaki pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur pun berbantalkan tangan, berkasur pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangannya. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika ia berani demikian, maka aku akan melakukan hal yang menakutkan padanya." Demikian keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak lain. Allah menurunkan rahmatnya pada Julaibib dengan hidayah, dan tiada satupun yang dapat menghalanginya. Ia pun selalu berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad, meski semua orang memperlakukannya seolah ia tak ada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Beliau begitu menyayangi Julaibib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya dan Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi seketika disapa oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut Rasulullah menyapa. "Tidakkah engkau menikah?" tanya Rasul. "Siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" jawabnya sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah dalam kata-kata dan raut mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Di hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah pun menanyakan hal yang sama. "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahkan sampai hari ketiga. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasul pada pemilik rumah tersebut. Betapa indahnya dan berkahnya demikian respon pemilik rumah dengan jawaban berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram dalam rumah kami. Tetapi bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," jawab Rasul. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya untuk hal ini," kata ayah sang gadis. "Dengan Julaibib?" istrinya menjawab. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapakah yang meminta?" Sang ayah dan ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, jika Rasul yang meminta, maka tidak akan ada mendatangkan kerugian dan kehancuran bagiku," kata sang gadis. Yang mana ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata."
Dan Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solihah itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dan kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Ketika Julaibib telah sah menjadi pengantin di malam pertama, tiba-tiba ia mendengar seruan jihad. Seketika itu ia langsung berkata pada istrinya, "Wahai istriku, izinkan aku berjihad." Dengan tatapan penuh senyum istrinya menjawab, "Wahai suamiku, tidak ada yang lebih membahagiakan selain memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya dibanding kebahagiaan kita berdua." Tanpa sempat menyentuh istrinya, Julaibib pun langsung bergegas memenuhi panggilan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia ia telah memiliki istri yang solihah dan bertakwa, tetapi bidadari terlampau lama merindukannya di surga. Pada akhir pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya memerah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafas. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitarnya ada 7 jasad musuh yang telah ia tumbangkan. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu merasa kehilangan. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib serta menyolatkan Julaibib dan mendoakannya. "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah Julaibib yang hayatnya berakhir syahid demi membantu Rasulullah dan para sahabatnya. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tetaplah kiranya kita menjadikan takwa harta yang paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.